Sebelum kita mulai ibadah, mari kita bernyanyi dari Gita Bakti 164, bait 1 dan kedua, terpujilah Allah hikmatnya besar. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang Kau boleh limpahkan kepada kami, sehingga kami bisa berkumpul di pagi hari ini untuk kita bisa melaksanakan ibadah persekutuan teruna. Tuhan berkati agar kiranya ibadah hari ini berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan menyertai kami, melindungi kami. Berkati agar kiranya pelayan firman yang akan menyampaikan firman-Nya di hari ini bisa menyampaikan firman Tuhan dengan baik, bisa kami terima dengan baik, dan bisa kami terapkan di kehidupan kami dengan baik pula. Tuhan berkati bagi rekan-rekan kami yang belum bisa hadir di ibadah pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan di lain kesempatan, di ibadah-ibadah berikutnya, mereka bisa ikut andil dalam ibadah di Pekan Teruna ini. Terima kasih banyak Tuhan, inilah doa anak-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk menyambut firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 381, bait 1, 2, dan 5, yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya
Adik-adik, kita akan masuk dalam pemberitaan firman, namun sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati kami, memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan biarlah sebentar lagi kami akan membaca Alkitab dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh hadir dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran-Mu. Urapi hamba agar apa yang hamba sampaikan itu semua yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan baca Alkitab dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 10. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi adik-adik, apa kabar? Semoga kita bersukacita, layaknya kita juga bersukacita karena hari ini ada sukacita besar. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah bangkit di harinya yang ketiga. Oke adik-adik, kita akan pelajari satu persatu mengenai perikop bacaan hari ini yang menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Yang pertama kita baca kita akan telaah mengenai kubur yang kosong. Jadi pagi-pagi Maria melihat bahwa batu penutup kubur itu udah gak ada. Dan dia mendapati bahwa kuburnya telah kosong. Langsung dong Maria berpikir dan menduga bahwa ada seseorang yang mencuri jenazah Yesus. Karena pikirannya kalut dan udah mulai bingung, akhirnya Maria langsung berlari menjumpai Petrus dan Yohanes dan memberitahukan hal apa yang dia lihat dan yang terjadi. Adik-adik, kita bisa lihat ya bagaimana kubur yang kosong ini justru menunjukkan bahwa kebangkitan Yesus ini sifatnya bukan hanya rohani tapi bersifat jasmani. Kebangkitan Kristus ini juga menandakan adanya kemenangan iman Kristen. Adik-adik coba bayangin, kalau Yesus Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman percaya kita selama ini kepada Tuhan. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berarti Injil yang kita baca selama ini hanya berupa buku cerita fiksi aja, fiksi belaka. Benar nggak? Karena kan di Injil sudah diceritakan bahwa Kristus akan mati dan kemudian dibangkitkan pada hari yang ketiga. Nah kalau ternyata Tuhan tidak dibangkitkan, berarti cerita di Injil ini bukan cerita yang sebenarnya gitu. Tapi kejadian hari ini dengan kebangkitan Kristus itu justru menunjukkan bahwa apa yang kita baca selama ini, Injil yang kita imani selama ini terbukti dengan kebangkitan Kristus lewat kubur yang kosong yang dilihat oleh Maria. Oke, kita masuk yang kedua nih. Mengenai pakaian yang tertinggal. Setelah Petrus dan Yohanes sampai di kubur, mereka menjumpai atau melihat ada kain kapan dan kain peluh yang sudah tergulung.
dari cerita ini, dari penglihatan ini kita bisa langsung berpikir ya bahwa kain kapan dan kain pelu yang sudah tergulung rapi ini menandakan bahwa mayat Yesus ini bukan dicuri. Karena kalau misalnya pencuri yang datang, gak mungkin dong kondisinya dalam kubur itu kain kapan dan kain pelunya itu tergulung rapi gitu. Pasti akan kubur itu dalam kondisi yang berantakan. Tapi penulis kitab Yohanes ini menggambarkan justru keadaan kubur kosong itu kondisinya malah teratur, rapih. Ini benar-benar menunjukkan bahwa memang mayat Yesus bukan dicuri orang. Karena kalau demikian mereka pasti akan mengambil mayatnya, kemudian bisa jadi kain kafannya juga diambil atau dirobek-robek gitu, seperti yang biasanya pencuri lakukan gitu ketika dia mau mencuri ke rumah orang, pasti kan ada sesuatu yang berantakan, kondisi yang berantakan. Tapi ini malah kejadiannya sebaliknya. Apa yang terlihat itu akhirnya membuat Yohanes menyadari bahwa yang terjadi sesuai dengan apa yang dia pernah baca di kitab suci, bahwa Yesus akan mati dan bangkit itu benar-benar terjadi dan dilihat oleh Yohanes. Yohanes akhirnya menyadari dan menjadi percaya bahwa nubuat Tuhan itu terjadi. Dari cerita di atas, kira-kira kita sebagai manusia seneng gak sih kalau orang yang kita kasihi tiba-tiba bangkit dari kematian? Ya kalau untuk pertama kali mungkin kita akan merasa takut, kemudian akan menjaga jarak gitu. Secara manusiawi mungkin kita akan seperti itu ya. Tapi ketakutan itu akan berganti dengan rasa sukacita karena akhirnya bisa bertemu kembali dengan orang yang kita kasihi. Demikian pula yang dirasakan oleh para perempuan dan para murid yang datang melihat kondisi kubur kosong tersebut. Sekalipun hati mereka masih diliputi dengan berbagai pertanyaan, tapi ternyata muncul pengharapan, tumbuh pengharapan di dalam hati mereka setelah mereka melihat sendiri bahwa kubur yang kosong, mereka melihat sendiri kain kafan serta kain peluhnya itu tergulung rapi. Dari perikop ini jelas sekali kita menyaksikan bahwa bagaimana iman dari seorang Yohanes yang percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit sekalipun dia belum melihat wujudnya. Yohanes begitu percaya Tuhan Yesus telah bangkit hanya berdasarkan fakta bahwa kubur telah kosong dan kain kafan dan serta kain pelunya ditinggalkan di sana dalam kondisi rapi. Apa yang bisa kita pelajari dari pembacaan Alkitab hari ini? Yang pertama, sebagai orang Kristen kita harus bersyukur karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang menepati janjinya. Nubuatan yang telah Tuhan buat itu pasti tergenapi. Janji-janji yang pernah dia janjikan kepada orang-orang yang mengasihi dia, yang mengikuti dia, pasti akan terjadi. Hal ini terbukti dari kebangkitannya hari ini. Nubuat dan janjinya itu telah terbukti dari kebangkitannya dia pada hari ini. Lewat kejadian kuburnya yang kosong. Kemudian yang kedua, kita bersyukur bahwa kita menyembah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang berhasil mengalahkan kematian. Makanya kita benar-benar dituntut untuk harus terus percaya bahwa Dia adalah Allah yang hidup dan akan tetap hidup berkuasa sampai detik ini dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, ilustrasi mengenai pakaian kain yang ditinggalkan Tuhan itu mengartikan bahwa Tuhan itu memberi kehidupan baru bagi orang percaya yang mengasihinya. Tuhan telah menanggalkan pakaiannya, kemudian memberikan kehidupan baru bagi kita. Sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya harus juga dibaharui hari demi hari. Kita harus menanggalkan pakaian kita yang lama
dan menjadi pribadi yang baik di kemudian hari. Adik-adik, memaknai Paskah di tahun ini, kita diajak untuk memperbaharui diri, tingkah laku, pikiran kita, perbuatan kita. Kita arahkan semua yang lebih baik dan kita lakukan semua hal yang berkenan kepada Tuhan dan sesuai pada kehendak Tuhan. Jika selama ini kita sering membenci kakak beradik, ada kekesalan terhadap orang tua, membenci teman atau siapapun itu, mari kita tanggalkan semua itu. Kita punya dendam terhadap seseorang, kita ada rasa pahit sekali karena kekesalan yang dipendam. Mari kita tinggalkan, kita tanggalkan, dan mari kita belajar untuk semakin mengasihi. Walaupun ini sulit, tapi kita harus belajar membuka diri. Harus menanggalkan yang lama. Karena Yesus sendiri telah menanggalkan semuanya itu demi kita. Kalau selama ini kita sering punya pikiran-pikiran yang merusak, maka sejak sekarang kita harus mulai mengisi dengan pikiran-pikiran yang terarah kepada Tuhan. Kalau selama ini kita suka males banget mengikuti persekutuan teruna karena membosankan ibadah melalui online misalnya. Mari mulai hari ini kita mulai kembali rajin. Ingat adik-adik, Tuhan telah memberi dirinya untuk menebus kita. Jadi bagaimana bentuk berterima kasihnya kita sama Tuhan? Bentuk ungkapan syukur kita sama Tuhan apa? Ya dengan memberi diri kita menjadi saksinya Kristus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah-tengah lingkungan kita berada. Kalau kita menjadi saksi Kristus, berarti kita harus hidup sesuai dengan Kristus, aturannya Kristus, ajarannya Kristus. Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan ajaran Kristus kalau kita nggak dekat dengan Kristus? Oleh karena itu, untuk menanamkan gaya hidup layaknya pengikut Kristus, berarti kita harus apa? Harus rajin bersekutu, harus rajin memiliki waktu untuk mengenal Tuhan lewat pembacaan Alkitab, lewat saat teduh, dan segala macam. Jadi adik-adik, lewat momen kebangkitan Kristus ini, semoga kita semua bisa memaknainya dengan bersukacita dan siap menjadi saksi Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Selamat Paskah adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari GB 182 bait 1 dan 2. Anak Allah turun ke dunia. Cemas akan hari esok, khawatir hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Oh manisnya bersama Yesus, aku tentram, bahagia, terjaminlah
masa depanku, hidupku jadi baru oleh hidupnya. Ku tak cemas akan hari esok, khawatir pun hilang lenyap. Sekarang hidupku makin bermakna, karena Yesus hidup, aku pun hidup. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu Tuhan yang sudah memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami agar menjadi bangsa yang maju dan kuat. Dan berkatilah pemuda serta anak-anak dengan kecerdasan dan kepandaian dari-Mu ya Tuhan, serta berkati pemimpin kami dan seluruh aparat pemerintah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami, terutama untuk pembangunan gereja kami supaya lancar dan dapat segera selesai, tanpa kurang suatu apapun. Berikan berkat-Mu atas gereja kami, sehingga saat gereja kami bertumbuh, maka kami jemaat-Mu juga akan bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang terpuji dalam surga, kami juga ingin berdoa untuk berkat PT GPIB Sawangan, baik yang ada di sektor pelayanan Sawangan maupun yang di Bajem Cisaeng ya Tuhan. Berkati dan sertai selalu para pengurus dan juga pelayan PT agar dapat melayani kami teruna dengan baik. Walau IHM PT yang saat ini masih dilakukan online, berkati peralatan dan internet yang kami gunakan agar dapat berjalan dengan lancar ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Berikanlah mereka kekuatan, kesembuhan, dan angkat semua penyakitnya agar bisa beraktivitas sehari-hari seperti sedia kala ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk teman kami yang sedang berulang tahun di minggu ini. Berikanlah mereka kesehatan, kebahagiaan, panjang umur, dan selalu dilimpahkan berkat dari-Mu ya Tuhan. Dan berkati kami anak-anak-Mu agar tumbuh menjadi anak yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa dalam proses belajar kami di sekolah masing-masing. Bimbing kami ya Tuhan, berikanlah kami kepintaran supaya kami dapat mengerti pelajaran yang diajarkan guru-guru kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku ingin berdoa untuk keluargaku, yaitu bapakku, mamaku, kakakku, adikku, nenekku, kakekku. Kiranya mereka selalu diberkati oleh Tuhan, selalu dilindungi oleh Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Tuhan. Tuhan, aku juga berdoa semoga apa yang mereka lakukan kiranya bermanfaat untuk sekitarnya, dan aku juga berdoa untuk COVID-19 semoga cepat pergi dari bumi ini ya Tuhan, agar kami bisa melakukan kebutuhan sehari-hari kami seperti biasa, tanpa takut untuk keluar. Tuhan, inilah doa aku ya Tuhan. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat pagi hari ini kami juga mau mensyukuri atas firman yang Tuhan boleh taburkan. Karena Tuhan mengingatkan kita akan kebangkitan Kristus yang nyata. Dan ini juga menjadi pengingat kami semua Tuhan, agar kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menggenapi nubuatnya lewat kebangkitan
Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan berkati kami dalam kehidupan kami dimanapun kami berada. Dan Tuhan boleh senantiasa memberikan kami hikmat, kekuatan, kesehatan, dan semua yang kami butuhkan untuk menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian doa syafaat ini ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Kepada satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 83, bait yang pertama dan yang ketiga. Marilah mengucap syukur. Marilah mengucap syukur pada Allah atas rahmat yang telah diberikan bagi dunia. Disumpah berkorban bagi umat manusia. Marilah bersyukur, muliakanlah namanya. Oh, betapa kasih Tuhan bagi kita sungguh nyata. Apapun di dunia tak sebanding. Berikanlah hidupmu untuk pelayanan kasih. Itu persembahan yang sejati bagi Dia. Tibalah saatnya kami memberikan persembahan. Terima kasih atas firman yang baru saja kami dengar. Semoga firman-Mu menjadi terang dalam hidup kami dan menjadi terang dalam setiap langkah hidup kami. Sebentar lagi Bapa, kami juga akan mempersembahkan sedikit dari apa yang kami miliki. Semoga Engkau memberkati persembahan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Amin. Nyanyian pengutusan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 391, bait yang pertama dan yang ketiga. Pujilah Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya.
kami masuk dalam penghujung ibadah, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan setelah lagi kami akan berpisah satu sama lain, tapi kami percaya tangan Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar.